Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Oka. Jadi aku bakal balik lagi buat lanjut baca buku Harry Potter. Jadi hari ini spesial banget karena aku mau mulai lagi ngerekam. Aku baca buku Harry Potter dan kita udah masuk ke buku yang keempat. Tada! Wow, tuh. Jadi untuk buku keempat ini aku sebenarnya agak bingung ya mau mulai bacanya ini karena bukunya tebel banget dan totalnya itu ada berapa chapter ya? Bentar. Ada 37 chapter. Kalau buku yang ketiga kemarin kan cuma 20 sekian, kalau nggak salah 22. Nah ini 37, banyak banget dan aku tuh takut nggak bisa nyelesain gitu. Tapi kalau misalnya nggak aku lanjutin kayaknya sayang banget karena udah sampai ketiga kan, dan aku juga punya bukunya dan kebenaran sekarang ini lagi nggak ada kerjaan, jadi ya udah kita coba aja rekam. Nah, jadi karena ini video pertama lagi, aku mulai lagi ulang dari awal karena nanti di video-video selanjutnya kayaknya aku masih gak bakal munculin muka, khusus di video pertama ini aja, chapter 1. Jadi aku mau sedikit promosi buat kalian yang baru pertama kali lihat video ini. Aku udah baca buku Harry Potter versi bahasa Indonesia, itu dari buku yang pertama. Jadi buku 1, buku 2, buku 3 itu udah lengkap semua, seluruh chapternya. Dan nanti aku bakal taruh link untuk seluruh playlistnya itu di description box. Jadi buat kalian yang belum pernah atau pengen coba denger, boleh banget. Dan kasih saran-saran juga buat aku dan kasih tanggapan kalian tentang chapter-chapter yang udah aku baca ini. Oke, kebanyakan ngomong ya, nanti kena protes lagi karena kebanyakan ngomong. Kita langsung mulai aja. So excited. Jadi Harry Potter and the Goblet of Fire, atau kalau bahasa Indonesianya Harry Potter dan Piala Api. Oh iya, disclaimer juga. Jadi buat kalian yang cuma nonton filmnya aja, itu tuh wajib banget buat dengerin buku ini atau baca buku ini karena banyak banget bagian dari buku ini tuh yang nggak muncul di film, dan kayaknya nggak tau deh, aku sama filmnya tuh ya bagus sih, cuman banyak banget bagian dari dalam buku ini tuh yang nggak muncul. Ya nggak bisa nyalain juga, bukunya setebal ini kan, dan terlalu banyak scene. Seharusnya sih menurut aku dibagi 2 film buat buku keempat ini. Tapi ya I still love Harry Potter. So udah 3 menit. Oke, kita langsung aja. Harry Potter dan Piala Api, chapter 1. Chapter 1, Rumah Riddle. Penduduk desa Little Hangleton masih menyebutnya Rumah Riddle. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya keluarga Riddle tak tinggal di sana lagi. Rumah itu terletak di atas bukit menghadap ke desa. Beberapa di antara jendela-jendelanya ditutup papan. Genting-gentingnya hilang di sana-sini dan seluruh tumbuhan menjalar merambat liar di dindingnya. Rumah yang dulunya gedung indah dan bangunan paling besar dan paling megah di daerah itu, kini lembab, terlantar, dan kosong. Semua penduduk Little Hangleton setuju bahwa rumah tua itu angker. Setengah abad lalu, sesuatu yang ganjil mengerikan terjadi di sana, sesuatu yang masih sering dibicarakan oleh para penduduk usia lanjut. Jika tak ada topik menarik untuk bergosip. Peristiwa itu sudah diceritakan berulang kali oleh begitu banyak orang dan disulam di begitu banyak tempat, sehingga tak seorang pun yakin bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meskipun demikian, semua versi kisah itu dimulai di tempat yang sama, 50 tahun yang lalu. Pada suatu subuh di musim panas yang cerah, ketika rumah Riddle masih terpelihara dan sangat mengesankan, seorang pelayan wanita masuk ke ruang keluarga dan menemukan ketiga anggota keluarga Riddle meninggal. Si pelayan berlari menjerit-jerit menuruni bukit, masuk ke desa dan membangunkan sebanyak mungkin orang. Tergeletak dengan mata membelalak sedingin es, masih memakai pakaian makan malam. Polisi dipanggil dan seluruh Little Hangleton heboh, kaget.
tapi ingin tahu. Tak seorang pun memboroskan tenaga dengan berpura-pura merasa sangat sedih kehilangan keluarga Riddle karena mereka sangat tidak disenangi. Pasangan tua Mr. dan Mrs. Riddle kaya, sombong, dan kasar, dan anak laki-laki mereka yang sudah dewasa lebih parah lagi. Para penduduk desa cuma penasaran, ingin tahu identitas pembunuh mereka. Karena jelas 3 orang yang sehat tak mungkin semuanya meninggal secara alami pada malam yang sama. The Hangman, rumah minum di desa itu, laris bukan main malam itu. Seluruh desa tampaknya keluar untuk mendiskusikan pembunuhan ini. Imbalan karena telah meninggalkan perapian mereka peroleh ketika juru masak keluarga Riddle tiba secara dramatis di tengah mereka dan mengumumkan kepada hadirin di rumah minum yang mendadak sunyi bahwa seorang pria bernama Frank Bruce baru saja ditangkap. "Frank!" teriak beberapa orang. "Mana mungkin?" Frank Bruce adalah tukang kebun keluarga Riddle. Dia tinggal sendirian di pondok tak terurus di lahan rumah Riddle. Frank kembali dari peperangan dengan kaki yang sangat kaku dan sangat tidak suka dengan kaki yang sangat kaku dan sangat tidak suka kerumunan orang serta kebisingan. Sejak itu dia bekerja pada keluarga Riddle. Orang-orang segera berebut membelikan minum si juru masak karena ingin mendengar lebih banyak detail. "Dari dulu menurutku dia itu aneh," kata si wanita penuh semangat pada penduduk desa yang mendengarkan. Setelah meneguk habis gelas sherry-nya yang keempat, "Dia tidak ramah. Aku sudah beratus kali menawarnya minum. Tak suka bergaul dia." "Ah, jangan begitu," kata seorang wanita di bar. "Frank telah mengalami perang yang keras. Dia senang hidup tenang. Tak ada alasan untuk..." "Siapa lagi yang punya kunci pintu belakang kalau begitu?" tukar si juru masak. "Ada kunci cadangan yang tergantung di pondok si tukang kebun itu. Sejauh yang aku ingat, tak ada orang yang memaksa masuk semalam. Tak ada jendela yang didobrak. Yang perlu dilakukan Frank hanyalah datang diam-diam ke rumah besar ketika kita semua sedang tidur." Para penduduk desa bertukar pandang suram. Bentar ya. "Dari dulu aku berpendapat ada yang tidak menyenangkan padanya," gerutu seorang laki-laki di bar. "Perang yang membuatnya jadi aneh, kalau menurut pendapatku," kata si pemilik rumah minum. "Aku pernah bilang jangan sampai membuat Frank marah. Ya kan, Dot?" kata seorang wanita penuh semangat di sudut. "Gampang sekali marah," kata Dot mengangguk-angguk seru. "Aku masih ingat waktu dia masih kecil. Paginya, nyaris tak ada orang di Little Hangleton yang meragukan bahwa Frank Bruce telah membunuh keluarga Riddle. Tetapi di kota tetangga, Great Hangleton, di dalam kantor polisi yang gelap dan kotor, Frank bertahan mengatakan berulang-ulang bahwa dia tak bersalah, dan bahwa satu-satunya orang yang dilihatnya berada di dekat rumah pada hari kematian keluarga Riddle adalah seorang remaja asing, berambut gelap dan pucat. Tak seorang pun di desa melihat anak itu, dan polisi yakin anak ini cuma rekaan Frank. Kemudian ketika Frank tampaknya sudah gawat, laporan autopsi tubuh keluarga Riddle tiba dan mengubah segalanya. Para polisi belum pernah membaca laporan seganjil itu. Tim dokter telah memeriksa ketiga jenazah dan menyimpulkan bahwa tak seorang pun dari mereka yang diracun, ditusuk, ditembak, dicekik, dibekap, sampai tak bisa bernafas, atau sejauh yang mereka bisa katakan, dilukai sedikit pun. Bahkan, menurut laporan itu selanjutnya, ketiga keluarga Riddle berada dalam kondisi kesehatan yang sempurna, terlepas dari kenyataan bahwa mereka bertiga mati. Weird. Oh my god, my cats are playing. Hey! Meskipun demikian, para dokter melihat seakan memaksa menemukan sesuatu yang tidak beres pada ketiga jenazah, bahwa di wajah masing-masing tersirat kengerian. Tetapi seperti dikatakan polisi yang frustasi, siapa sih yang pernah dengar ada 3 orang ketakutan sampai mati? Karena tak ada bukti bahwa keluarga Riddle dibunuh orang, polisi terpaksa melepaskan Frank.
Keluarga Riddle dimakamkan di halaman gereja Little Hengleton dan makam mereka menjadi objek keingintahuan selama beberapa waktu. Betapa herannya semua orang, juga diwarnai kecurigaan ketika Frank Bruce kembali ke pondoknya di lahan rumah Riddle. "Menurutku dia membunuh mereka dan aku tak peduli apa yang dikatakan polisi," kata Dot The Hangman. "Dan kalau dia punya harga diri, mestinya dia meninggalkan desa ini karena kita tahu dia pelakunya." Tetapi Frank tidak pergi. Dia tinggal untuk mengurus kebun bagi keluarga berikutnya yang tinggal di rumah Riddle dan keluarga berikutnya lagi. Karena tak ada keluarga yang tinggal lama di situ, mungkin sebagian karena Frank lah. Para pemilik baru ini mengatakan ada perasaan tak enak tinggal di tempat itu. Dan seiring absennya penghuni mulai terlantar. Laki-laki kaya, pemilik rumah Riddle yang sekarang tak pernah tinggal di situ ataupun menggunakan rumah itu untuk sesuatu. Orang-orang di desa mengatakan dia mempertahankan rumah itu untuk alasan pajak, meskipun tak ada yang tahu persis apa maksudnya. Meskipun demikian, si pemilik rumah itu terus menggaji Frank untuk mengurus kebun. Frank sudah hampir mencapai ulang tahunnya yang ke-70 sekarang. Sangat tuli, kakinya yang sakit lebih kaku dari sebelumnya. Tapi dia masih tampak berkebun di dekat petak-petak bunga saat udara cerah. Meskipun alang-alang mulai tumbuh subur di mana-mana. Betapapun usaha Frank untuk menahannya. Alang-alang bukan satu-satunya masalah Frank. Anak-anak lelaki di desa punya kebiasaan melemparkan batu ke jendela-jendela rumah Riddle. Mereka mengendarai sepeda di halaman rumput yang dengan susah payah diusahakan Frank tumbuh rata. Sekali-sekali mereka masuk ke dalam rumah jika sedang bertaruh siapa yang lebih berani di antara mereka. Mereka tahu bahwa pengabdian Frank kepada rumah dan halamannya hampir seperti obsesi dan mereka geli melihat Frank berjalan terpincang-pincang menyeberangi halaman, mengayun-ayunkan tongkatnya dan berteriak-teriak parau kepada mereka. There is a cat. Oke. Frank sendiri mengira anak-anak itu menyiksanya karena mereka, seperti juga orang tua dan kakek nenek mereka, menganggapnya pembunuh. Jadi ketika Frank terbangun pada suatu malam di bulan Agustus dan melihat sesuatu yang sangat ganjil di rumah besar, dia cuma mengira anak-anak itu telah bertindak selangkah lebih jauh dalam usaha mereka untuk menghukumnya. Kaki Frank yang sakitlah yang membuatnya terbangun. Kaki itu semakin sakit saat usianya semakin lanjut. Frank bangun dan berjalan terpincang-pincang ke dapur dengan maksud mengisi ulang botol air panasnya untuk mengurangi kekakuan pada lututnya. Saat berdiri di depan wastafel mengisi ketelnya, dia mendongak menatap rumah Riddle dan melihat lampunya berpendar di jendela atas. Frank langsung tahu apa yang terjadi. Anak-anak nakal itu telah memasuki rumah. Dan melihat cahaya yang berkelip-kelip itu, rupanya mereka telah menyalakan api. Frank tidak memiliki telepon. Lagi pula, dia sudah tidak mempercayai polisi sejak mereka menangkapnya dan menginterogasinya soal kematian keluarga Riddle. Dia langsung meletakkan ketelnya, bergegas kembali ke atas secepat kakinya yang sakit bisa membawanya, dan segera saja sudah berada kembali di dapurnya sudah berpakaian lengkap, dan mengambil kunci tua berkarat dari kaitannya di sebelah pintu. Dia mengambil tongkatnya yang bersandar di dinding, lalu berjalan keluar. Pintu depan rumah Riddle tak menunjukkan bekas-bekas dibuka paksa. Demikian juga jendela-jendelanya. Frank terpincang-pincang memutar ke belakang rumah sampai dia tiba di pintu yang nyaris tersembunyi oleh sulur-sulur tanaman, mengambil kunci tuanya, memasukkannya ke lubang kunci, dan membuka pintu tanpa suara. Dia masuk ke dalam dapur yang besar. Walau sudah bertahun-tahun Frank tidak masuk ke situ, dia masih ingat di mana letak pintu yang menuju ke ruang depan. Dan dia meraba-raba menuju ke pintu itu. Hidungnya dipenuhi bau apek dan lumut. Telinganya dipasang tajam. Kalau-kalau ada bunyi langkah kaki atau suara-suara dari atas. Dia tiba di ruang depan yang agak lebih terang karena adanya 2 jendela kaca besar berkisi di kanan kiri pintu depan. Dan mulai menaiki tangga. Dalam hati dia mensyukuri debu tebal yang menyelimuti tangga batu itu karena meredam bunyi kaki dan tongkatnya.
Setiba di bordes, Frank membelok ke kanan dan langsung melihat di mana si pengacau berada. Di ujung lorong ada pintu yang sedikit terbuka dan cahaya berkelap-kelip menerobos di celahnya, membentuk seleret sinar keemasan di atas lantai yang gelap. Frank merayap semakin lama semakin dekat, memegang tongkatnya erat-erat. Kira-kira semeter dari pintu, dia bisa melihat sebagian kecil ruangan di dalamnya. Api itu sekarang bisa dilihatnya dinyalakan di perapian. Ini membuatnya heran. Kemudian dia berhenti bergerak dan mendengarkan tajam-tajam karena terdengar suara seorang laki-laki bicara dari dalam ruangan itu. Suara itu kedengarannya takut-takut. "Masih ada sedikit dalam botol, Yang Mulia, kalau Anda masih lapar." "Nanti," kata suara kedua, juga suara laki-laki. Tetapi yang ini melengking tinggi aneh dan sedingin angin bersalju yang mendadak bertiup. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduk tengkuk Frank berdiri. "Dekatkan aku ke api, Wormtail." Frank menghadapkan telinga kanannya ke arah pintu agar bisa mendengar lebih baik. Terdengar denting botol yang diletakkan di atas permukaan yang keras. Disusul bunyi derit kursi besar yang diseret di atas lantai. Sekilas Frank melihat seorang laki-laki kecil, punggungnya menghadap pintu, mendorong kursi ke dekat perapian. Dia memakai jubah panjang hitam dan bagian belakang kepalanya botak. Kemudian dia menghilang dari pandangan lagi. "Di mana Nagini?" tanya suara yang dingin. Saya tidak tahu, Yang Mulia," kata suara pertama, nadanya cemas. "Dia memeriksa rumah, kurasa." "Perah dia sebelum kita tidur, Wormtail," kata suara kedua. "Aku perlu makan di malam hari. Perjalanan ini membuatku sangat lelah." Dengan dahi berkerut, Frank lebih mendekatkan telinganya yang masih baik di pintu, mendengarkan dengan teliti. Sunyi sejenak, kemudian yang bernama Wormtail bicara lagi. "Yang Mulia, boleh saya bertanya, berapa lama kita akan tinggal di sini?" "Seminggu," kata suara dingin itu. "Mungkin lebih lama. Tempat ini cukup nyaman dan rencana kita belum bisa dijalankan. Bodoh kalau kita bertindak sebelum Piala Dunia Quidditch selesai." Frank memasukkan kelingking yang bengkok ke dalam telinganya dan memutarnya. Tak diragukannya lagi, gara-gara mengumpulnya kotoran telinga, dia telah mendengar kata Quidditch yang baginya sama sekali bukan sebuah kata. Piala Dunia Quidditch, Yang Mulia," kata Wormtail. Frank mengorek telinganya lebih keras lagi. "Maaf, tapi saya tidak mengerti. Kenapa kita harus menunggu sampai Piala Dunia selesai?" "Dasar goblok! Sekarang ini penyihir sedang berdatangan dari seluruh penjuru dunia. Dan semua pegawai Kementerian Sihir yang suka mencampuri urusan orang lain akan bertugas mengawasi kalau ada kegiatan yang tidak biasa, mengecek ulang identitas. Mereka akan terobsesi dengan keamanan. Jangan sampai Muggle mencurigai sesuatu. Jadi kita menunggu." Frank berhenti berusaha membersihkan telinganya. Dia telah mendengar jelas sekali kata-kata Kementerian Sihir, penyihir, dan Muggle. Jelas, masing-masing istilah itu berarti sesuatu yang rahasia. Dan Frank hanya bisa memikirkan dua jenis orang yang berbicara dengan kode, mata-mata dan kriminal. Frank mengeratkan pegangannya pada tongkatnya dan mendengarkan lagi dengan lebih teliti. "Yang Mulia masih bertekad melakukannya kalau begitu?" kata Wormtail pelan. "Tentu saja, Wormtail," ada ancaman dalam suara dingin itu sekarang. Hening sejenak dan kemudian Wormtail bicara. Kata-katanya meluncur terburu-buru, seakan dia memaksa diri mengucapkannya sebelum hilang keberaniannya. Bisa dilakukan tanpa Harry Potter, Yang Mulia." Hening lagi, lebih lama, dan kemudian, "Tanpa Harry Potter?" desah suara kedua pelan. "Begitu maumu." "Yang Mulia, saya tidak bermaksud melindungi anak itu," kata Wormtail. Suaranya jadi melengking seperti mencicit. "Anak itu tidak berarti apa-apa bagi saya, sama sekali tidak. Hanya saja kalau kita menggunakan penyihir lain." "Penyihir siapa saja? Hal ini bisa dilakukan jauh lebih cepat. Jika Yang Mulia mengizinkan saya sebentar, Anda tahu saya bisa menyamar dengan sangat efektif."
Saya bisa kembali ke sini 2 hari kemudian dengan membawa orang yang cocok. Aku bisa menggunakan penyihir lain, kata suara dingin itu pelan. Memang betul. Yang mulia, itu masuk akal, kata Wormtail. Sekarang terdengar lega sekali. Menangkap Harry Potter akan sulit sekali. Dia dilindungi amat ketat. Jadi, kau bersukarela pergi dan mencarikan gantinya? Aku penasaran. Mungkin tugas mengurusku sudah menyembuhkanmu, Wormtail. Mungkinkah saran mengubah rencana ini tak lain hanyalah usaha untuk meninggalkanku? Yang mulia, saya sama sekali tak punya keinginan meninggalkan Anda. Sama sekali tidak. Jangan membohongiku, desis suara kedua. Aku selalu bisa tahu, Wormtail. Kau menyesal telah kembali kepadaku. Aku membuatmu jijik. Aku melihatmu berjengit saat kau menatapku. Merasakan kau bergidik saat menyentuhku. Tidak, pengabdian saya hanyalah untuk yang mulia. Pengabdianmu tak lain hanyalah kepengecutan. Kau tak akan berada di sini kalau bisa ke tempat lain. Bagaimana aku bisa bertahan tanpa kau, padahal aku perlu diberi makan beberapa jam sekali. Siapa yang bisa memerah Nagini? Tetapi yang mulia tampak jauh lebih kuat. Pembohong, desis suara kedua. Aku tidak lebih kuat dan beberapa hari sendirian sudah cukup untuk memunahkan sedikit kesehatan yang kudapatkan dari perawatanmu yang kaku. Diam! Wormtail yang sejak tadi merepet tak jelas langsung terdiam. Selama beberapa detik, Frank hanya bisa mendengar derik api. Kemudian laki-laki kedua berbicara lagi dalam bisikan yang nyaris seperti desisan. Aku punya alasan kenapa menggunakan anak itu, seperti yang sudah kujelaskan kepadamu. Dan aku tak mau memakai yang lain. Aku sudah menunggu selama 13 tahun. Beberapa bulan lagi tak ada artinya. Sedangkan mengenai perlindungan untuk anak itu, aku yakin rencanaku akan efektif. Yang diperlukan hanyalah sedikit keberanian darimu, Wormtail. Keberanian yang akan kau temukan kalau kau tidak ingin merasakan kemurkaan Lord Voldemort yang sebesar-besarnya. Yang mulia, saya harus bicara, kata Wormtail panik. Sepanjang perjalanan saya telah memikirkan rencana ini, tuanku. Menghilangnya Bertha Jorkins pasti tak lama lagi akan disadari. Dan kalau kita terus, kalau saya membunuh, bisik suara kedua. Kalau kau mengikuti rencana, Wormtail, kementerian tak perlu tahu bahwa ada orang lain lagi yang mati. Kau akan melakukannya diam-diam, tanpa banyak cincong. Aku cuma berharap aku bisa melakukannya sendiri. Tetapi dalam kondisiku sekarang, ayolah Wormtail, satu lagi penghalang kita singkirkan, dan jalan kita ke Harry Potter aman. Aku tidak memintamu melakukannya sendirian. Pada saat itu, abdiku yang setia sudah akan bergabung dengan kita. Saya abdi yang setia, kata Wormtail. Ada sedikit nada protes dalam suaranya. Wormtail, aku perlu orang yang punya otak. Orang yang kesetiaannya tak pernah goyah. Dan kau, sayangnya, tak memenuhi kedua syarat itu. Saya menemukan Anda, kata Wormtail. Dan sekarang jelas ada nada kesal dalam suaranya. Sayalah yang menemukan Anda. Saya yang membawakan Saya yang membawakan Bertha Jorkins kepada Anda. Ya, betul, kata pria kedua kedengarannya geli. Itu tindakan brilian. Tak pernah terpikir olehku kau bisa menemukanku, Wormtail. Meskipun kalau mau jujur, kau tidak sadar betapa bergunanya dia ketika kau menangkapnya, kan? Saya berpendapat dia akan berguna, Yang Mulia. Pembohong, kata suara kedua lagi. Gelinya yang keji terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Meskipun demikian, aku tak membantah bahwa informasinya sangat berharga. Tanpa informasi itu, aku tak akan pernah membuat rencana ini. Dan untuk itu, kau akan menerima imbalan, Wormtail. Aku akan mengizinkanmu melakukan tugas penting untukku. Banyak pengikutku yang lain akan bersedia merelakan tangan kanannya untuk melakukan tugas ini. Betulkah, Yang Mulia? Apakah? Wormtail kedengarannya takut lagi. Wormtail, kau kan tak mau kalau kelanjutannya kubuka sekarang. Bagianmu akan datang pada saat terakhir, tetapi aku berjanji, kau akan mendapat kehormatan menjadi orang yang sama bergunanya dengan Bertha Jorkins.
Anda, suara Wormtail mendadak parau seakan mulutnya menjadi sangat kering. Anda akan membunuh saya juga? Wormtail, kata suara dingin itu licin. Buat apa aku membunuhmu? Aku membunuh Bertha karena terpaksa. Dia tak bisa apa-apa lagi setelah aku selesai menanyainya. Tak berguna. Lagi pula, pertanyaan-pertanyaan menyulitkan akan diajukan kalau dia kembali ke kementerian dengan berita bahwa dia bertemu kau dalam liburannya. Penyihir yang sudah dianggap mati sebaiknya jangan sampai bertemu pegawai kementerian sihir di losmen pinggir jalan. Wormtail menggumamkan sesuatu pelan sekali sehingga Frank tak bisa mendengarnya. Tetapi gumam itu membuat si pria kedua tertawa-tawa yang sama sekali tanpa keriangan. Sama dinginnya dengan bicaranya. Kita memodifikasi ingatannya, tetapi jampi memori bisa dipatahkan oleh penyihir yang kuat. Seperti telah kubuktikan sewaktu aku menanyai dia. Akan jadi penghinaan bagi almarhumah jika informasi yang kukeluarkan darinya tidak digunakan, Wormtail. Di koridor di luar, Frank mendadak menyadari bahwa tangan yang mencekram tongkatnya kini licin karena keringat. Pria bersuara dingin itu telah membunuh seorang wanita. Dia membicarakannya tanpa penyesalan sama sekali, malah dengan perasaan geli. Dia berbahaya, orang gila, dan dia sedang merencanakan pembunuhan lain. Anak ini, Harry Potter, siapapun dia, dalam bahaya. Frank tahu apa yang harus dilakukannya. Sekaranglah saatnya dia pergi ke polisi. Dia akan mengendap-endap meninggalkan rumah dan langsung menuju box telepon di desa. Box telepon. Box telepon. Tetapi suara dingin itu bicara lagi, dan Frank bertahan di tempatnya, ketakutan mendengarnya seteliti mungkin. Pembunuhan sekali lagi. Abdiku yang setia di Hogwarts. Harry Potter sudah bisa dikatakan berada dalam genggamanku, Wormtail. Ini sudah kuputuskan. Tak ada argumen lagi. Tapi diam, kurasa aku mendengar Nagini. Dan suara orang kedua itu berubah. Dia mengeluarkan bunyi-bunyian aneh yang belum pernah didengar Frank. Dia mendesis dan meludah tanpa menarik nafas. Frank mengira dia mendapat semacam serangan jantung. Dan kemudian Frank mendengar gerakan di belakangnya. Di koridor yang gelap, dia menoleh untuk melihat dan langsung lumpuh ketakutan. Ada yang melata menuju kepadanya sepanjang lantai koridor yang gelap. Dan ketika semakin dekat dengan leret cahaya perapian, Frank menyadari dengan ngeri bahwa itu adalah ular raksasa. Paling sedikit 3,5 meter panjangnya. Ngeri, terpaku, Frank hanya bisa memandang tubuh ular yang meliuk-liuk membuat jejak lebar di debu tebal di lantai. Makin lama makin dekat. Apa yang harus dilakukannya? Satu-satunya jalan lolos adalah dengan masuk ke dalam ruangan tempat kedua pria itu merencanakan pembunuhan. Tetapi jika tetap di tempatnya, ular itu jelas akan membunuhnya. Tetapi sebelum dia mengambil keputusan, ular itu sudah sejajar dengannya. Dan kemudian luar biasa sekali, ajaib sekali. Ular itu lewat. Dia menuju bunyi, meludah, dan mendesis yang dikeluarkan si pria bersuara dingin di balik pintu. Dan dalam beberapa detik saja, ujung ekornya yang bermotif berlian sudah menghilang melewati celah. Keringat membasahi dahi Frank sekarang, dan tangan di tongkatnya gemetar. Di dalam ruangan, suara dingin itu masih terus mendesis, dan Frank menyadari, walaupun ini aneh, walaupun tak mungkin, pria ini bisa bicara dengan ular. Frank tak bisa mengerti apa yang terjadi. Dia ingin sekali kembali ke tempat tidurnya dengan botol air panasnya. Masalahnya, kakinya rupanya tak mau bergerak. Sementara dia berdiri gemetar dan berusaha menguasai diri, suara dingin itu berubah, bicara biasa lagi. Nagini punya kabar menarik, Wormtail, katanya. Betulkah yang mulia? Kata Wormtail.
Betul, kata suara itu. Menurut Nagini, ada Muggle tua berdiri persis di luar ruangan ini, mendengarkan semua yang kita bicarakan. Frank tak punya kesempatan untuk menyembunyikan diri. Terdengar langkah-langkah kaki dan kemudian pintu dibuka lebar-lebar. Seorang laki-laki pendek botak, rambutnya yang tersisa beruban, dengan hidung runcing dan mata kecil berair berdiri di depan Frank. Wajahnya diliputi kekagetan dan ketakutan. Persilahkan dia masuk, Wormtail. Mana sopan santunmu? Suara dingin itu berasal dari kursi berlengan antik di depan perapian. Tetapi Frank tidak bisa melihat si pembicaranya. Si ular sebaliknya sekarang bergulung di atas karpet rusak di depan perapian seperti karikatur anjing piaraan yang mengerikan. Wormtail memberi isyarat agar Frank masuk. Meskipun masih sangat terguncang, Frank memegang tongkatnya semakin erat dan berjalan timpang melangkahi ambang pintu. Perapian itu satu-satunya sumber penerangan dalam ruangan, memantulkan bayang-bayang panjang bergoyang pada dinding. Frank memandang ke punggung kursi berlengan. Orang yang duduk di situ rupanya lebih kecil daripada pelayannya, karena belakang kepalanya pun tak kelihatan. Kau mendengar semuanya, Muggle? Tanya si suara dingin. Kau menyebutku apa? Tanya Frank menantang, karena ketika setelah dia berada dalam ruangan, sekarang kepalanya pun tak kelihatan. Karena sekarang setelah dia berada dalam ruangan, sekarang setelah tiba saatnya untuk bertindak, dia merasa lebih berani. Begitulah selalu yang terjadi dalam peperangan. Aku menyebutmu Muggle, kata suara itu dingin. Itu berarti kau bukan penyihir. Aku tak tahu apa maksudmu dengan penyihir, kata Frank, suaranya makin mantap. Yang ku tahu hanyalah aku sudah mendengar cukup untuk membuat polisi tertarik malam ini. Kau sudah melakukan pembunuhan dan kau merencanakan pembunuhan lain, dan asal kau tahu saja, dia menambahkan mendadak mendapat inspirasi. Istriku tahu aku ada di sini, dan kalau aku tidak pulang, kau tidak punya istri, kata suara dingin itu perlahan. Tak ada yang tahu kau ada di sini. Kau tidak memberitahu siapapun kau akan ke sini. Jangan bohong kepada Lord Voldemort, Muggle. Kata suara dingin itu nyaris tak terdengar karena sekarang ditingkahi derik api. Aku lebih dari sekedar laki-laki. Jauh lebih dari itu. Meskipun demikian, kenapa tidak? Aku akan menghadapimu. Wormtail, putarlah kursiku. Pelayan itu merengek. Kau mendengarku, Wormtail? Perlahan dengan wajah mengerut seakan dia lebih baik melakukan apa saja daripada mendekati tuannya, dan karpet tempat berbaring si ular, laki-laki kecil itu maju dan memutar kursi. Si ular mengangkat kepalanya yang jelek berbentuk segitiga dan mendesis pelan ketika kaki kursi tersangkut karpetnya. Dan kemudian kursi itu menghadap Frank, dan dia melihat apa yang duduk di atasnya. Tongkatnya jatuh berkelontangan di lantai. Dia membuka mulut dan menjerit. Frank menjerit luar biasa kerasnya, sehingga dia tak pernah mendengar kata-kata yang diucapkan makhluk di atas kursi itu. Saat dia mengangkat tongkatnya, ada kilatan cahaya hijau, suara menderu, dan Frank Bruce terpuruk. Dia sudah meninggal sebelum menyentuh lantai. 300 km dari tempat itu, anak bernama Harry Potter terbangun dengan kaget. Dan itu dia akhir dari chapter 1. Wuhuu. Oh, 30 setengah jaman ya, lumayan. Oke. Oh, chapter 2-nya gak terlalu panjang ternyata. Kita lanjut. Ini kayaknya aku mau makan dulu. Bisa nih kayaknya aku lanjut lagi chapter kedua. Oke deh. Thank you so much buat yang udah nonton. Aku bakal lanjut lagi baca chapter kedua di video yang berbeda tentunya. Jadi makasih buat kalian yang masih tetap setia, yang udah lama, yang masih tetap setia dengerin aku baca buku Harry Potter. Udah sampai buku keempat nih kita ya. Juga buat yang baru pertama kali juga kalau misalnya ada. Thank you so much. Semoga
aja bisa berguna ya, karena memang aku ngerasa berguna banget video aku ngomong ini buat aku sebelum tidur. Oke, thank you semuanya. Bye.